Inilah tempat ajaib yang pernah digunakan Nabi Muhammad untuk membaiat rombongan jin yang masuk Islam. Tempat ini sangat menakjubkan, bahkan kisahnya diabadikan dalam kitab suci Al-Quran. Tempat ini namanya adalah Masjid Al-Jin. Masjid Jin adalah sebuah masjid yang terletak di kota Makkah, tepatnya di kampung Ma'la, dan berada 1,5 km di sebelah utara Masjidil Haram. Keberadaan Masjid Jin kerap menjadi perhatian bagi jemaah dari mancanegara yang sedang menunaikan ibadah haji atau umroh di Tanah Suci. Selain daya tarik keindahan arsitekturnya, masjid ini menyimpan sejarah yang besar dalam Islam. Asal-usul penamaan Masjid Jin didasari oleh suatu peristiwa di zaman Rasulullah yang berkaitan dengan bangsa jin dan dakwah Islam. Peristiwa itu adalah berimannya serombongan jin di Masjid Jin setelah mendengar nama Masjid Al-Bai'ah, yaitu masjid tempat serombongan jin melakukan baiat atau janji setia. Peristiwa ini benar dan menghayati lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah. Pada saat itu, para jin berbaiat untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti ajaran Islam, dan menyebarkan agama Allah di kalangan mereka. Hal ini menjadikan Masjid Jin juga dikenal bahkan tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat 29-30 yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, 'Diamlah kamu untuk mendengarkannya.' Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, 'Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus.'" Quran Surat Al-Ahqaf ayat 29-30. Dalam suatu riwayat yang dimuat oleh Imam Bukhari dan Tirmidzi, dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa peristiwa pertemuan antara Rasulullah dan serombongan jin tersebut terjadi ketika beliau bersama para sahabat sedang dalam perjalanan menuju pasar Ukadz. Ketika sampai di daerah Tihamah, Rasulullah dan rombongannya melaksanakan sholat fajar. Rupanya, sholat tersebut mengakibatkan terhalangnya berita-berita langit yang biasa dicuri oleh para setan atau jin yang kafir. Bahkan, setan-setan yang sedang mencoba mencuri berita itu mendapat lemparan bintang-bintang sehingga terpaksa pulang ke tempat kaumnya. Setibanya di tempat kaumnya, setan-setan tersebut ditanya oleh kaumnya, "Apa yang menyebabkan kalian terhalang mendapat berita langit?" Mereka menjawab, "Kami terhalang mendapatkan berita langit, bahkan kami dikejar oleh bintang-bintang." Kaum setan lantas menjawab, "Tidak mungkin ada halangan antara kita dengan berita langit. Pasti ini ada sebabnya." Kemudian pimpinan mereka memerintahkan, "Menyebarlah kalian ke barat dan ke timur, carilah penghalang tersebut." Setelah itu, setan-setan tersebut menyebar ke seluruh pelosok jagat untuk mencari penyebab terhalangnya berita langit tersebut. Mereka lantas sampai ke daerah tempat Rasulullah sholat, yang saat itu tengah melakukan sholat subuh dan membaca surat Ar-Rahman. Para jin tersebut mendengar dan memperhatikan dengan seksama bacaan Rasulullah. Lalu mereka berkata, "Demi Allah, pasti inilah yang menyebabkan kita terhalang dari berita langit." Mereka sangat mengagumi ayat-ayat Al-Quran yang didengarnya kemudian mengimaninya. Selanjutnya mereka pulang kepada kaumnya dan menyampaikan kejadian yang mereka alami. Kaum mereka pun menerima dan mengimani ajaran yang dibawa tersebut. Peristiwa ini lantas menjadi sebab turunnya Quran Surat Al-Jin ayat 1 yang memberitahukan kepada Rasulullah mengenai peristiwa alam gaib yang terjadi di sekeliling beliau dan para sahabat saat itu. Tempat di mana Rasulullah bertemu dengan rombongan jin tersebut kemudian diabadikan dengan didirikan masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah 5 waktu seperti pada umumnya. Meskipun diberi nama Masjid Jin, bukan berarti di dalam masjid tersebut hanya ada jin, melainkan nama masjid ini hanya lambang sejarah dari peristiwa berimannya serombongan jin. Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah, inilah makam Nabi Allah yang diutus untuk menyadarkan para koruptor. Nama beliau bahkan tertulis dalam Al-Quran sebanyak 11 kali. Makam ini adalah makam Nabi Syuaib alaihi salam yang letaknya tak jauh dari kota Amman, Yordania. Beliau dahulu wafat saat berusia 110 tahun. Nabi Syuaib dikenal sebagai Khatibul Anbiya, yang berarti juru bicara para nabi. Hal ini karena beliau dikenal keahliannya dalam berpidato. Nabi Syuaib juga memiliki cinta besar kepada Allah, bahkan sampai menangis karena kerinduannya, dan diselamatkan Allah dari azab yang menimpa kaumnya. Nabi Syuaib dahulu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada kaum Madian. Mereka dikenal sangat korup dan kecurangannya dalam berdagang.
Masyarakat Madian adalah suku Arab yang menetap di Madian, yaitu sebuah kota yang terletak di wilayah Mu'an perbatasan negeri Syam dan Hijaz. Wilayah ini berdekatan dengan danau kaum Luth. Allah telah menganugerahi kaum Madian dengan tanahnya yang subur. Sehari-hari mereka juga berdagang di pasar. Namun alih-alih beriman kepada Allah, mereka terus menyembah berhala yang terbuat dari batu. Bahkan kaum Madian ini menganggap berhala-berhala itu memberi kehidupan dan berkah bagi masyarakat Madian. Kaum Madian ketika melakukan jual beli, mereka selalu berpikir untuk kepentingan dan keuntungan dirinya sendiri. Kalau mereka membeli sesuatu, inginnya selalu ditambah dari timbangan. Dan kalau menjual, mereka suka korupsi, mengurangi takaran dan timbangan biar untung banyak. Nabi Syuaib menyeru agar kaumnya tidak melakukan kecurangan dengan mengurangi timbangan ketika jual beli, karena keuntungan yang sedikit dan halal itu lebih baik bagi mereka daripada banyak tapi haram. Namun sayangnya kaum Madian tidak menggubris seruan dakwah Nabi Syuaib. Dari sekian banyak orang hanya sedikit yang mau menjadi pengikut Nabi Syuaib. Melihat kaumnya yang jauh dari ajaran tauhid membuat Nabi Syuaib sedih. Ia tak henti-hentinya berdakwah dan menyerukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang sesungguhnya. Karena kaum Madian tak kunjung bertaubat dan beriman, Nabi Syuaib kemudian berdoa dan memohon kepada Allah untuk menurunkan azab bagi kaum Madian sebagai peringatan bagi generasi di masa yang akan datang. Allah lantas mengabulkan permohonan Nabi Syuaib untuk menurunkan azab bagi kaum Madian. Allah menurunkan udara yang sangat panas yang dapat mengeringkan kerongkongan karena menimbulkan dahaga kehausan yang tidak dapat dihilangkan oleh air. Mereka kegerahan dan tidak dapat dihilangkan dengan cara berteduh. Kulit mereka juga terbakar oleh udara panas dan mereka pun menjadi panik. Di saat seperti itu, mereka melihat gumpalan awan hitam yang sangat tebal menggelayut di atas kepalanya. Mereka berharap akan datangnya hujan. Namun awan itu bukan berubah menjadi hujan, akan tetapi berubah menjadi percikan api yang diikuti oleh gemuruh suara guntur dan kilatan petir, sehingga bumi yang mereka pijak bergetar dengan dahsyatnya, lalu mereka saling berjatuhan dan saling tertimbun. Akhirnya tamatlah riwayat mereka. Na'udzubillah min zali'ik. Saat ini, perilaku kaum Madian banyak sekali dijumpai di Indonesia, mulai dari pedagang yang korup hingga para pejabat yang korupsi triliunan rupiah. Ya Allah, semoga kita semua dijauhkan dari korupsi dan azab pedih dunia akhirat. Amin. Inilah sisa menara dan istana Raja Namrud yang diazab Allah dengan serangan jutaan nyamuk. Sisa peninggalan ini telah menjadi saksi atas buah kesombongan Raja Namrud yang telah berani mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Bangunan ini dikenal dengan nama Borsippa dan juga Birs Namrud yang terletak di kegubernuran Babil di Irak. Dikisahkan, Raja Namrud dahulu hidup di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Raja Namrud telah dikaruniai Allah kekuasaan dan kerajaan yang sangat besar. Raja Namrud dikenal karena memiliki harta yang luar biasa banyaknya, memiliki cadangan makanan berlimpah, bala tentaranya banyak, serta istana yang megah bersama menara Babel Namrud. Tetapi dia tidak bersyukur atas nikmat tersebut, bahkan menjadi seorang yang ingkar dan zalim. Saking songong dan sombongnya, Raja Namrud sampai mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan yang wajib disembah oleh rakyatnya. Karena kesombongannya itu, Allah lantas mengazab Raja Namrud dan tentaranya dengan mengirimkan jutaan nyamuk. Saking banyaknya nyamuk ini sampai menutupi cahaya matahari. Akhirnya Raja Namrud hidup tersiksa selama ratusan tahun dan mati dalam keadaan zalim. Saat ini, situs ini terkenal dengan ziguratnya yang disebut Menara Lidah, yang dalam budaya Talmud dan Arab diidentifikasi sebagai Menara Babel. Tempat ini dahulu juga dipakai sebagai tempat ibadah penyembahan terhadap Dewa Nabu. Ya Allah, semoga kita semua dijauhkan dari sifat sombong Raja Namrud. Amin.